Jadi ya netizen, aku juga pas waktu ketemu sama dokter O, aku juga bilang biar dia tidak meninggalkan CNM dan seperti teman-temannya yang lain meninggalkan dia pas begitu ada kasus ini. Piring alias hehiri miring. Gak usah sok-sokan perhatian kau. Hah? Teman yang mana yang meninggalkan NM? Teman yang mana? Gak ada. Halu terus piring. Kau yang ditinggalkan, bukan kau yang meninggalkan. Masih mengharap ya? Iya, mengharap ya sayangnya. Kenapa? Gak ada yang bisa mengangkat nama kau untuk tampil di dunia TV. Gak ada yang bisa mengangkat nama kau biar disorot sama kamera. Gak ada ya sayangnya. Aw miring ini. Waktu pertama kali beredar fotonya si dokter E bersama babunya si ular dan ada si miring di situ, aku udah langsung berpikir ini pasti akan ada gebrakan baru. Kita tahu juga kalau si dokter E ini dekat sama Doktif. Si miring ini kan merasa punya kuasa. Jadi udah aku bilang sama kau miring, gak usah pas udah diwawancarai mengenai masalah Nikita Mirzani, masalah Loli. Ya kalau dibilang ya, aku itu sebenarnya bullshit. Semualah kau berdayakan orang di sekitar kau untuk membenarkan yang salah, menutupi yang benar. Banyak orang yang bisa kau sogok, banyak orang yang bisa kau manipulatif, tapi ingat tidak semua bisa kau lakukan orang seperti apa yang kau mau. Tadinya si miring ini kayaknya menghubungi atau bagaimana caranya mendekati dokter Ika. Dokter Ika itu jauh lebih dekat sama Doktif ya kan. Terus nanti kalau contohlah dulu kau udah dipertemukan sama si dokter E dengan Doktif, apa yang kau lakukan berikutnya? Mengatakan semua ini disudahin gitu, menghilangkan semua apa yang sudah terjadi gitu. Udah sejauh ini miring, jadi nggak ada lagi gunanya kau mau lakukan hal demikian. Udah terlambat. Kaulah dipertemukan sama Doktif. Oke, berdamai. Doktif menutup semua case ini. Berapa juta orang yang akan kecewa terhadap Doktif. Sama Doktifnya kecewa, bukan sama kau, miring. Emang gak ada lagi kerjaan lain? Tai kucing mengatakan, biar damai. Damai itu indah. Bukan seperti itu. Kita tidak berdamai dengan orang-orang yang merugikan banyak orang. Si DE ini kenapa sampai mau bergabung ke kubu sebelah ya? Satu, kita anggaplah mungkin dia orang yang netral. Terus yang kedua, jangan-jangan waktu pertama kali beredar fotonya si dokter E bersama babunya si ular dan ada si miring di situ, aku udah langsung berpikir ini pasti akan ada gebrakan baru. Kita tahu juga kalau si dokter E ini dekat sama Doktif. Si miring ini kan merasa punya kuasa. Jadi udah aku bilang sama kau miring, gak usah pas udah diwawancarai mengenai masalah Nikita Mirzani, masalah Loli. Ya kalau dibilang ya, aku itu sebenarnya bullshit. Semualah kau berdayakan orang di sekitar kau untuk membenarkan yang salah, menutupi yang benar. Banyak orang yang bisa kau sogok, banyak orang yang bisa kau manipulatif, tapi ingat tidak semua bisa kau lakukan orang seperti apa yang kau mau. Tadinya si miring ini kayaknya menghubungi atau bagaimana caranya mendekati dokter Ika. Dokter Ika itu jauh lebih dekat sama Doktif ya kan. Terus nanti kalau contohlah dulu kau udah dipertemukan sama si dokter E dengan Doktif, apa yang kau lakukan berikutnya? Mengatakan semua ini disudahin gitu, menghilangkan semua apa yang sudah terjadi gitu. Udah sejauh ini miring, jadi nggak ada lagi gunanya kau mau lakukan hal demikian. Udah terlambat. Kaulah dipertemukan sama Doktif. Oke, berdamai. Doktif menutup semua case ini. Berapa juta orang yang akan kecewa terhadap Doktif. Sama Doktifnya kecewa, bukan sama kau, miring. Emang gak ada lagi kerjaan lain? Tai kucing mengatakan, biar damai. Damai itu indah. Bukan seperti itu. Kita tidak berdamai dengan orang-orang yang merugikan banyak orang. Si DE ini kenapa sampai mau bergabung ke kubu sebelah ya? Satu, kita anggaplah mungkin dia orang yang netral. Terus yang kedua, jangan-jangan
Kedatangannya itu sangat disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Kita ketahui sangat banyak masyarakat itu mendukung dia, termasuk saya pribadi. Ujung-ujungnya dia berjualan. Ya ini sangat cerdas dan pintar, tapi sayangnya kecerdasan dan kepintarannya itu digunakan untuk keuntungan dirinya semata. Orang tersebut dikunci dulu nih, percaya sama dia. Apapun yang dikasih taunya ke masyarakat, masyarakat sudah percaya karena sudah dikunci. Akan dia beralih ke podcast. Sempat beredar chat dia kepada WNA yang suaminya diambil sama pelakor. Dia meminta fee untuk di podcast. Sampai akhirnya muncullah Doktif. Terbongkarlah semua kebusukan owner-owner skincare yang nakal, oknum tapi banyak. Sampai akhirnya masyarakat memandang dia ini negatif, si DRL ini. Dan aku tidak tahu dengan dia berpindah itu untuk menarik simpati masyarakat, nggak tahu juga. Tidak sampai di situ dia mengambil hati masyarakat. Kemarin itu ada yang viral masalah rendang-rendang. Di kesempatan lah dia masuk ke sana untuk menarik kembali hati masyarakat. Ya, oknum-oknum masyarakat kita ini kan pantang kali dikasih yang gratis-gratis. Ya, nggak usah munafik lah. Ada beberapa orang yang jelas-jelas udah tahu dia penipu. Mengambil keuntungan semata untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain. Tapi begitu disuguhkan umpan, langsung luluh. Tapi percayalah, semesta ini akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan yang baik, bahkan yang tidak baik. Borjong, bilang sama kau ya Borjong, gak usah muncung kau ngomong-ngomong, alah mereka juga kau bela, kau juga pembela Nikita Mirzani sama Doktif. Memang iya pembela, tapi seharusnya kalau memang dikatakan bersalah, dua pihak harus bersalah. Dari kubu sirkus bersalah, di kubu sini bersalah. Mata kau ada nggak nengok di sosial media ini berseleweran video-video sirkus indegeng yang sudah mengakui produknya overclaim? Ditengok biji mata kau nggak? Mereka sendiri mengakui produknya itu overclaim. Ada nggak kau katakan mereka salah? Logika manusia berpikir aja. Kalau kau memang punya akal sehat dan logika, kau akan mengatakan mereka salah. Kalau enggak, mungkin muncung kau dibayar, makanya kau tetap membela yang salah. Memang nggak salah kau membela pihaknya Sirkus Indegeng dan antek-anteknya. Awak juga nggak salah membela Doktif sama Nikita Mirzani. Tapi kalau memang sudah kenyataan kebenaran itu, terbukti dan kesalahan itu diakui suatu pihak, apakah akan tetap mengatakan mereka benar? Mereka sudah mengakui produknya itu overclaim dan salah. Tapi kau tetap masih mengatakan mereka benar. Dan sejauh ini aku tengok kalau pembela Doktif sama Nikita Mirzani selalu mengatakan kalau memang disalahkan ya dua-duanya dong salah. Jangan satu doang. Yang punya produk aja sudah mengakui kesalahan. Datanglah kau. Sosok jadi pembela kebenaran. Mana logika kau?